Shalom saudaraku, kita jumpa lagi pada hari keempat pada tanggal 6 Januari untuk kita berdoa bersama dengan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Nah, tema renungan kita hari ini adalah siapa sesamaku manusia, diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-29. Kita berdoa sebelum kita merenungkannya bersama. Tuhan, terangilah batin kami supaya kami mengerti apa yang Engkau maksudkan di dalam firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pada hari ini. Kami siap mendengar Engkau dan melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, siapa sesamaku manusia? Percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat menyangkut hati nurani yang perlu kita ketahui kebenarannya dari pihak Yesus. Sekalipun pertanyaan itu diajukan dengan niat yang tidak baik. Dalam percakapan ini kita perlu tahu siapa sebenarnya sesamaku manusia. Kita amati jawaban Yesus untuk memperjelaskan kebenaran ini kepada ahli Taurat melalui sebuah perumpamaan. Seorang Yahudi yang malang nasibnya, tulis di dalam ayat yang ke-30 dari bacaan kita. Dalam pelayanan kita ada perampok, penghalang atau penyamun yang mengintai, yang menghalang. Kadang-kadang kita jatuh bangun, namun penolong kita tidak pernah tertidur. Dia melindungi kita siang dan malam. Yang berikut kita melihat seorang imam dan orang Lewi yang mengabaikan yang sedang membutuhkan bantuan yang nyaris mati. Ayat 31-32. Sikap imam dan orang Lewi ini patut kita hindari dari diri kita yang tidak punya perasaan berbelas kasihan. Sebagai orang pilihan Tuhan yang dipanggil dipercayai oleh Tuhan, sikap hati yang tertutup tidak ada berbelas kasihan perlu kita tinggalkan. Seorang Samaria, seorang penolong, seorang tabib yang baik hati. Dia datang melewati tempat kejadian, ayat 33-35. Teladan kebaikan yang patut kita ambil dari orang Samaria ini adalah melihat dengan penuh kasih, merasa kesedihan, bertindak dengan bijak, berhikmat melakukan tindakan seperti seorang tabib, memperhitungkan keadaan si penderita, menaikkan dia di atas keledai tunggangannya sendiri, merawat orang itu, memberikan tempat yang layak bagi dia, memperhatikan semua keperluan si penderita, memperlakukan orang itu seperti anak sendiri, membayar, melunasi semua perawatan orang itu. Sebagai pelayan, utusan Tuhan, kita perlu belajar dari perilaku orang Samaria ini. Diawali dari apa yang kita lihat, apa yang telah terjadi, dan apa yang patut kita lakukan. Ditulis oleh hambanya E.M. Nah, pokok doa kita hari ini adalah mendoakan Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Bali Nusra yang dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Matius Makani, MABS. Yang berikut kita mendoakan pelayanan di antara orang-orang Bali yang terus bertumbuh, terutama di Bali Timur, Barat, serta upaya penanaman gereja-gereja baru. Kita doakan Pulau Lombok dan Sumbawa sebagai daerah yang sulit dijangkau namun lewat peristiwa gempa yang lalu kiranya terus pelayanan lanjutan Gereja Kemah Injil Indonesia dapat bertumbuh. Kita mendoakan pulau-pulau di Sumbar, Rote, Sabu, Alor, Flores, dan Timor yang habis terdampak badai Seroja. Banyak gereja sedang membangun kembali dan terus mendoakan supaya upaya dari gereja dalam menjangkau suku-suku di sana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan pelayanan-Mu di wilayah Bali Nusra yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Matius Makani. Urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu dan tim yang ada di sana, sehingga pelayanan yang menyangkut wilayah Bali Nusra dapat terlayani dengan baik, terjalin komunikasi yang akrab satu dengan yang lain, dan seluruh wilayah ini dapat tersaturasi oleh Injil kebenaran-Mu. Hamba berdoa juga Tuhan untuk pelayanan
di daerah Bali secara khusus yang terus bertumbuh, terutama di Bali Timur dan Barat. Kami bersyukur Tuhan. Upaya-upaya penanaman gereja baru kami serahkan. Kiranya Tuhan, Engkau yang mendahului. Engkau yang akan menuntun hamba-hambamu ke tempat-tempat yang Engkau sudah ada di sana. Kami berdoa untuk wilayah Lombok, Sumbawa sebagai daerah yang sangat sulit dijangkau. Namun kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu tidak ada yang gagal. Keselamatan akan menjangkau suku-suku yang ada di sana. Kiranya Engkau terus menolong pelayanan lanjutan yang dikerjakan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia akan terus bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Kami berdoa juga untuk pulau yang ada di pulau-pulau di Sumba, Rote, Sabu, Alor, Flores, dan Timor yang terdampak oleh badai Seroja. Oh Tuhan, pasti banyak penderitaan yang dialami, baik oleh masyarakat umum maupun oleh gereja-Mu. Kami berdoa supaya ketika gereja-Mu sedang membangun kembali, Engkau terus menolong dan melengkapi apa yang masih kurang. Kami berdoa Tuhan, kiranya gereja-Mu dapat terus menjangkau suku-suku yang ada di setiap pulau ini. Hamba mohon berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.